Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di online Bible Study malam ini, yaitu Kitab Mazmur. Malam ini adalah sesi ke-8. Kita akan membahas Mazmur pasal 91 tentang perlindungan Tuhan. Untuk itu kita siapkan dulu seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami terus punya kesempatan untuk belajar kebenaran, agar hidup kami dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dan kami boleh hidup berkenan bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Biarlah melalui hidup kami banyak orang pun diberkati dan banyak orang bertobat, mendapat pencerahan yang benar. Terima kasih Bapa, mohon dipakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, malam ini adalah sesi ke-8 Kitab Mazmur, Perlindungan Tuhan. Akan kita ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-91. Oke, kita lanjut terus. Ya. Bapak Ibu sekalian, Mazmur pasal 91 ini adalah salah satu Mazmur yang paling disukai, digemari. Ya, nanti kita lihat ada satu lagu yang didasarkan pada Mazmur ini juga. Karena berisi janji perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Makanya ada anjuran sering-seringlah membaca kitab Mazmur ini gitu. Ya. Nah, yang kita mau bahas malam ini adalah seperti biasa, kita tidak akan terpaku pada kitab ini saja. Kita akan bahas kitab ini, kemudian kita pandang dari sudut Alkitabiah. Nah, itulah yang paling penting, Alkitabiah. Bukan hanya satu kitab. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Mazmur pasalnya yang ke-91. Mulai dari ayat pertama. Kita baca perlahan ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Istilah yang maha tinggi itu berarti Tuhan. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang maha kuasa juga Tuhan. Sama, yang maha tinggi, yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ya, kalau kata-kata Tuhan hurufnya besar semua, itu teks aslinya adalah Yud He Waw He. Yud He Waw He. YHWH. Yang biasanya orang sebut Yehova atau Yahweh ya, padahal bukan itu sebutannya. Nah, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku. Allah di situ Elohim. Elohimku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara, pemazmur ini mengungkapkan suatu ekspresi bahwa ia percaya penuh dengan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Bahwa kalau orang duduk di bawah perlindungan yang maha tinggi, maha kuasa, dia akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Berarti percaya penuh. Ini Mazmur 91, ayat yang pertama dan kedua. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di ayat yang ketiga dan keempat. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, kepak itu maksudnya ibarat burung, Raja Wali, ia akan menudungi engkau, akan memayungi. Ya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ini gaya bahasa, bukan berarti Tuhan punya sayap ya. Ini gaya bahasa bahwa ada dalam perlindungan Tuhan. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Perlu saya ingatkan, kitab Mazmur ditulis dengan gaya bahasa puisi, karena berupa pujaan terhadap Tuhan. Praise, penyembahan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Ayat 5 dan 6.
Pemazmur menulis demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Bapak Ibu sekalian, di zaman itu ingat, tidak ada listrik. Malam hari di padang gurun itu tidak ada apa-apa. Berbahaya juga, mengerikan juga. Ya. Makanya ditulis engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Di waktu siang perang kan biasanya. Panah berterbangan, jangan takut. Ini pemazmur. Panah itu berbahaya waktu itu karena dia meluncur kan. Kalau cuma pedang kan harus sampai dekat baru bisa membunuh. Tapi kok panah meluncur dari jarak jauh. Oke, ayat 6-nya. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, ini keadaan yang berbahaya maksudnya. Kita lanjutkan dulu ya. Ayat ke-7. Ya. Nah, ini dia. Ini salah satu ayat yang terkenal yang menjadi lagu zaman sekarang ya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pemazmur ini percaya sekali bahwa orang fasik akan dibalas Tuhan. Bahwa bahaya tidak akan menimpa kita kalau kita berlindung di bawah kepak sayap. Dalam perlindungan Tuhan maksudnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayat 9 dan 10, saudara. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wow, ini Mazmur ini menenangkan jiwa, saudara. Makanya dalam keadaan yang tidak menentu, kita baca Mazmur ini untuk menenangkan jiwa kita, untuk menguatkan bagaimana mempercayakan diri kita kepada perlindungan Tuhan. Kita baca Mazmur 91 ini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ayat 11 dan 12, saudara. Sebab kenapa orang tidak khawatir dengan bahaya pemazmur ini? Ayat 11-nya dijelaskan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di antara Bapak Ibu ada yang ingat nggak ini kata-kata ini di Perjanjian Baru? Ya, oke, kita baca ya. Nah, bicara soal malaikat, malaikat adalah roh-roh yang melayani orang percaya. Ini harus dicamkan baik-baik Bapak Ibu. Coba kita baca Ibrani 1 ayat 14 ya. Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Apa artinya? Artinya malaikat ini adalah roh-roh yang melayani, yang diutus Tuhan untuk melayani orang percaya. Itu artinya. Ya. Nah, yang kedua, malaikat penjaga. Malaikat penjaga itu namanya, menjaga kita. Malaikat penjaga ini misalnya dicatat di Alkitab ada. Misalnya 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Coba kita perhatikan ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 5.
Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ini ketika itu Elia, saudara, dibangunkan oleh malaikat, disuruh makan. Karena rupanya Elia sudah lama tidak makan. Malaikat penjaga ini. Daniel 6 ayat 22. Daniel pasal 6 ayat 22. Oke. Saya bacakan ya. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Rupanya ini adalah malaikat yang menutup mulut singa, sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa itu, karena mulutnya ditutup oleh malaikat penjaga ini. Dalam Matius 18 ayat 10, Matius 18 ayatnya yang ke-10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Kenapa? Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi, setiap orang percaya diberi malaikat. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Ini cerita tentang Lazarus, orang kaya dan Lazarus. Kemudian matilah Lazarus itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Rupanya roh Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat, lebih dari satu ya malaikatnya ya, ke pangkuan Abraham. Ini adalah malaikat-malaikat penjaga, saudara. Ya. Satu lagi, Kisah Rasul 12 ayat 7. Ya. Ini adalah kisah. Saya bacakan dulu ya, ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Rupanya malaikat ini bersinar, saudara. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Malaikat penjaga ini membebaskan Petrus, saudara. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Meskipun demikian, tidak ada indikasi bahwa setiap orang percaya memiliki satu malaikat penjaga saja. Nggak tahu juga satu atau berapa, nggak tahu kita. Tetapi kita memiliki malaikat penjaga, kata kita. Nah, inilah kesalahan banyak orang, bahwa mereka tidak pernah membayangkan bahwa kita punya malaikat. Bapak Ibu saudara sekalian, jika saudara adalah orang percaya, saudara punya malaikat di sekeliling saudara. Jumlahnya berapa kita tidak tahu. Ya, minimal satu. Malaikat penjaga. Jadi kita semua punya malaikat. Mantap ya. Tapi yang lebih mantap adalah roh Allah ada dalam diri kita. Roh Kudus. Jadi sebenarnya kita tidak kesepian, ada Roh Kudus, ada malaikat. Makanya kalau orang masih takut sama kuburan, takut sama ruang gelap, mestinya nggak gitu ya. Ada malaikat, ada roh Allah dalam diri kita yang menyertai kita. Lah kok takut sama ruang gelap saja? Kok takut sama kuburan? Takut sama hal-hal yang belum tentu terjadi. Ini kan sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan. Ya. Nah, oke, malaikat juga berfungsi sebagai utusan penyampai pesan Tuhan. Contohnya Matius 2 ayat 13 ya, coba ya. Matius 2 ayat 13.
Saya bacakan ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ini salah satu malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Kisah Rasul 27 ayat 23 dan 24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan kau di kapal ini akan selamat karena engkau." Bapak Ibu Saudara, jadi sebenarnya sebagai orang percaya itu tuh kita penuh dengan penyertaan Tuhan, disertai Roh Kudus, disertai para malaikat, ya, diperhatikan oleh Bapa di surga. Jadi mestinya kita sangat bersyukur ya. Malaikat itu tidak kelihatan, Saudara, kecuali dalam beberapa peristiwa yang memang menampakkan diri. Malaikat itu menampakkan diri seperti manusia. Contohnya, masih ingat Lot mendapat 3 tamu? Itu malaikat ya. Salah satunya adalah malaikat Tuhan, Malah Adonai, malaikat Tuhan. Dan itu kalau kita bahas lebih lanjut, itu sebenarnya adalah Kristofani, penampilan Kristus. Kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu mengenai hal itu. Jadi hari ini kita akan coba mengeksplorasi lebih dalam lagi ya. Oke, malaikat tidak kelihatan ya, kecuali menampakkan diri. Dan juga kadang menampakkan diri bukan manusia, kadang-kadang menampakkan diri punya sayap. Nah, gitu. Punya sayap itu bukan berarti burung. Malaikat digambarkan punya sayap, Saudara. Ya. Jadi, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Mazmur 91 ayat 11 dan 12 yang tadi saya sampaikan, kelihatannya kita pernah dengar. Nah, rupanya ayat Alkitab Mazmur inilah yang dipakai oleh setan atau iblis untuk mencoba Yesus. Ya. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Coba kita cocokkan dulu ya. Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Tadi sudah kita baca. Saya cuma mau ingatkan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, itu ya, itu Mazmur. Itulah yang dipakai oleh setan atau iblis, yang dicatat di Matius pasal 4 ayat 6. Saya bacakan ya. Lalu berkata kepadanya, sebelumnya deh, ayat 5 dulu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, iblis juga mainnya Alkitab, sebab ada tertulis. Gitu. Dia mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, setan atau iblis itu bisa pakai ayat Alkitab, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Tidak untuk berkenan kepada Tuhan, tapi untuk melawan Tuhan. Oleh sebab itu, adalah sangat berbahaya kalau manusia tidak mengerti firman kebenaran.
Kalau kita tidak mengerti, si iblis pakai firman seolah-olah benar, diaminkan. Bahaya itu, saudara. Makanya belajarlah firman Tuhan yang benar. Makanya ikutilah online Bible Study ini secara urut dari kitab Kejadian. Saudara ya, kalau saudara sekolah teologi di seminari, belum tentu saudara diajarin seperti ini. Saudara itu lebih dari mahasiswa teologi sebenarnya, kalau mengikutinya secara urut. Bahkan saya dosen S1, S2, S3 di sekolah teologi. Jadi saya tahu, ini sengaja saya rangkai supaya mudah dimengerti. Sehingga banyak orang tidak bisa ditipu lagi oleh berita-berita bohong, oleh ajaran yang salah. Hati-hati saudara, iblis pakai ayat Alkitab juga. Sebab ada tertulis, kata iblis. Tapi Tuhan jawab lagi dengan firman Tuhan juga, sama, tapi dengan konteks yang benar. Ya, perhatikan konteksnya. Nah, coba kita baca di Injil Lukas juga dicatat itu. Lukas 4 ayat 10 dan 11. Nah, ini dia. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini ceritanya Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, disuruh lompat. Bukankah ada tertulis, kata iblis atau setan, nanti malaikat-malaikat akan menatang kakimu, kamu gak jatuh gitu. Nah, itu namanya mencobai Tuhan, ya, meskipun ada ayatnya. Nah, nanti dibaca lengkapnya, satu perikop itu, dimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, yang terjadi hari ini adalah kita sangat lega, saudara. Kalau kita bisa menghayati, kita akan sangat lega. Kenapa? Sebagai orang percaya, ternyata kita diberi malaikat penjaga. Ya, kita ternyata punya malaikat penjaga yang ditugaskan untuk kita. Begitu. Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya apapun di dunia ini. Penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Tapi ada tapinya, saudara. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, ada malaikat yang menjagai, maka kita sebenarnya dalam pengawasan malaikat itu. Oleh sebab itu jangan pernah berbuat dosa lagi. Dijagai, kita tahu ada malaikat berani berbuat dosa, nanti ditinggal nanti. Bahkan Roh Kudus bisa meninggalkan seseorang kalau orang itu mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Banyak kasus seperti itu, tegar tengkuk, seperti bangsa Israel dibawa ke Kanaan tegar tengkuk, maka sebagian besar, hampir semuanya mati di padang gurun karena melawan Tuhan. Itu sebenarnya tidak taat, tidak percaya. Kalau orang tidak taat itu artinya tidak percaya. Ya, coba kita lanjutkan lagi. Ya, di ayat ke-13 dan 14 saya bacakan ya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu ingat ya, kalau dengar kata nama, itu bukan hurufnya. Bukan. Nanti hari Minggu saya khotbahkan dengan tema khusus dalam nama Yesus. Di Alkitab kalau kita mendengar kata nama itu apa artinya, bukan hurufnya. Ya. Ini juga sama. Sebab ia mengenal namaku, bukan tahu hurufnya. Mengenal Tuhan maksudnya. Mengenal pribadi Tuhan. Ya. Nah, jadi oke, kita lanjutkan dulu. Ya.
Ayat 15 dan 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa ini, ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi orang yang bergantung kepada Tuhan, Engkaulah gunung batuku, tempat perteduhanku, maka orang itu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, oke. Yang kita perlu renungkan adalah dari membaca kitab Mazmur pasal 91 ini. Pemazmur ini benar-benar berlindung dan percaya penuh akan perlindungan Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan. Sangat amat percaya. Ya. Tetapi ingat, ini bukan berarti kita tidak akan pernah sakit, terus pasti kaya, pasti sukses, dan lain-lain. Bukan itu artinya. Ini berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya dari di tangan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Itu maksudnya. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Tuhan lindungi. Kalau Tuhan memang mau panggil kita mati, kita mati. Tidak masalah. Tapi dalam perlindungan Tuhan. Tapi di tangannya Tuhan. Kalau kita harus mati pun itu karena memang Tuhan panggil pulang. Bukan karena hal lain. Itu maksudnya kalau kita baca Mazmur ini. Bukan berarti perlindungan Tuhan terus kita nggak pernah jatuh, nggak pernah tidak pernah sakit, tidak pernah gagal. Bukan itu artinya. Sebab Mazmur yang lain, kan Mazmur itu kumpulan kitab ya, kumpulan pemazmur-pemazmur. Sebab Mazmur yang lain menceritakan bahkan sang pemazmur pernah berjalan dalam lembah kekelaman. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadanya yang menghibur aku. Nah itu maksudnya. Bukan berarti kita dipelihara, dilindungi, itu gak pernah sakit dan sebagainya. Bukan. Justru kita diuji oleh Tuhan. Orang percaya itu pasti diuji Tuhan. Diberi beban pekerjaan Tuhan. Beban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Beban untuk melakukan yang benar. Dan lain-lain. Bebannya dari Tuhan. Nah, jadi jangan membaca Alkitab terlalu naif ya. Hanya berdasarkan satu ayat lalu bikin kesimpulan, lalu ngotot-ngotot. Gak bagus, saudara. Belajarlah yang benar. Kalau belum belajar itu gak usah ngotot. Ya. Alkitab itu tidak bisa sembarangan dibaca. Harus dibaca yang lengkap. Ini kita baca lengkap pasal 91 aja belum cukup. Nanti banyak orang kesimpulannya meleset. Kalau kita dalam perlindungan Tuhan, kita nggak pernah sakit dong, nggak pernah gagal dong, bisnisku pasti rame dong. Nah yang begitu-begitu belum tentu. Ya belum tentu. Kalau memang sudah waktunya kita dipanggil pulang, ya kita matilah. Kan nggak masalah, itu kedaulatan Tuhan. Pasti yang terbaik yang terjadi. Kan gitu. Terbaik dari sisi Tuhan, bukan dari sisi manusia. Manusia mana mau mati. Kadang-kadang sakit aja bilang di mana Tuhan gitu. Padahal itu yang terbaik supaya kita merasakan sakit itu, sehingga orang lain kalau sakit kita bisa tolongin mereka. Kita mempunyai kita bisa merasakan. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28 ya. Nah, yang penting adalah di sisi kita ini itu kita lakukan bagian kita. Itu yang paling penting. Jangan tidak bertanggung jawab, ya. Nah, jadi begitu. Sebentar, ada lagi enggak? Nah, ini dia. Peringatannya gini, saudara. Jangan pernah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu ayat, bahkan satu pasal, bahkan satu kitab tertentu saja. Nggak bisa diambil kesimpulan. Kesimpulan itu harus seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya. Dan yang perlu diingat adalah firman Tuhan itu progresif.
yang di depan sini bisa sudah tidak berlaku, digantikan yang baru. Atau yang lama ini sudah disempurnakan, lebih sempurna lagi dengan berjalannya waktu. Nah, kan begitu. Banyak orang itu berpikir seolah-olah benar begini. Firman Tuhan nggak pernah batal, Pak. Berlaku terus. Loh, hukum sunat berlaku apa enggak? Kalau gitu dihapus saja, Pak. Nah, banyak orang tuh pikirannya itu nggak lurus, nggak bersih hatinya. Justru itu harus ditulis, tidak pernah, nggak boleh dihapus. Kenapa? Supaya orang belajar, oh dulu Tuhannya mendidiknya begitu Tuhan. Sekarang begini. Ada progres yang terjadi. Oh dulu diajarin Taurat, sekarang kita nggak boleh hidup di bawah Taurat. Sekarang harus hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kan begitu yang lebih sempurna. Nah, jadi ingat, belajarlah hermeneutik. Di channel GSKI Peak ada playlist yang namanya hermeneutik. Kalau Bapak Ibu saudara mendengarkan itu akan mengerti cara baca Alkitab yang benar. Justru yang ribut-ribut itu ya nggak belajar sebenarnya, saudara. Tapi yang menyedihkan yaitu ternyata banyak juga yang mengaku pengkhotbah tapi tidak belajar Alkitab juga. Kelihatan dari caranya memberikan argumen itu, ya. Dan ingat saudara, kalau kita belajar Alkitab, jangan perjanjian lama saja. Harus terus sampai perjanjian baru. Jangan zamannya sudah perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah mau datang lagi. Tapi ayat-ayat yang dipanggil dari perjanjian lama terus. Bagaimana ini ya, banyak orang begini nih. Perjanjian lama tapi ngarang-ngarang sendiri juga yang diambilin yang menguntungkan aja. Persepuluhan, buah sulung. Tapi kewajibannya nggak dilakukan yang perjanjian lama. Memang kita nggak boleh hidup standar perjanjian lama, standarnya perjanjian baru. Makanya kalau kita baca kitab Mazmur pasal 91 ini, tidak boleh dianggap sebagai suatu yang kaku. Maksudnya gini, ya kita ada di perlindungan Tuhan kok, nggak mungkin sakit. Nah, jangan gitu. Karena Alkitab mencatat, para rasul bahkan mati mengerikan dalam kacamata dunia. Ada yang dipancung, ada yang diseret dengan kuda dan sebagainya. Ya, jadi belajarlah secara Alkitabiah. Banyak orang itu ya, kalau soal persepuluhan modalnya cuma satu ayat. Maleakhi 3 ayat 10. Dia nggak ngerti bahwa ayat Alkitab itu progresif. Makin ke belakang makin sempurna, yang sebelumnya bisa dibatalkan. Dibatalkan tuh bukan berarti lalu dihapus dari Alkitab, bukan ya. Maksudnya digantikan dengan hukum yang lebih baru, yang lebih sempurna. Itu maksudnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Rabu depan sesi 9 tentang Mazmur ziarah. Rupanya ini menarik, Saudara, ziarah ini. Rupanya dari dulu di Perjanjian Lama ada ziarah. Ziarah ke Yerusalem misalnya. Oke, stop dulu ya sharingnya. Baik. Bapak Ibu, tadi kita membahas soal malaikat ya. Menurut Bapak Ibu, malaikat ada jenis kelaminnya nggak? Pasti semua orang menjawab tidak. Nah, tapi yang menarik adalah di Alkitab itu disebut adanya satu makhluk yang punya sayap, tapi dia perempuan. Makhluk apa itu? Nah, coba kita baca ya. Oke. Saya bacakan Zakaria pasal 5 ayatnya yang ke-9. Ya. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampil dua orang perempuan saudara, yang sayapnya didorong oleh angin. Coba, perempuan punya sayap. Makhluk apa itu kalau bukan malaikat? Ya kan? Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Oh, coba bayangkan. Itu malaikat. Kok tahu?
Coba aja ayat 10-nya dibaca. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Kemana mereka membawa gantang itu? Ternyata malaikat ada yang perempuan. Pasti orang-orang nggak mungkin. Nah ini teks ini apa? Makhluk apa ini? Burung emang. Perempuan ini. Manusia itu, kita itu jangan sok tahu. Kalau baca Alkitab itu, apa yang dikatakan Alkitab itu, amin. Gitu. Banyak orang tuh sok tahu. Nggak pernah baca tapi ngotot. Mestinya tanya dulu. Emang ada Pak? Di Alkitab memang ada ayatnya. Nah gitu. Bukan, gak ada. Kenceng salah lagi. Aduh, malu-maluin aja. Ya begitu ya. Nah, ke depan kita jangan ceroboh ya, suka menghakimi orang, sok tahu, nggak mau belajar. Kadang-kadang saya bicara gini, jangan-jangan yang kau mengerti selama ini itu semuanya salah, jangan-jangan. Makanya diperiksa ulang di Alkitab. Loh, jangan-jangan salah. Kalau salah yang rugi siapa? Kita kan. Kalau benar ya syukurlah, nggak apa-apa. Tapi kalau salah gimana? Makanya jangan kaku jadi manusia itu. Kalau mendengar begini diperiksa lagi Alkitabnya. Kan gitu. Ya. Kita berharap kita semua makin hari makin mengerti, makin dewasa, makin bisa baca Alkitab, meskipun tidak sekolah teologi tinggi, tapi kan saya ajarin pelan-pelan baca itu begitu. Jangan 1-2 ayat, 1 perikop, 1 kitab aja kurang, harus seluruh Alkitab. Gitu ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita sambung dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan raise hand kalau mau bertanya. Ya, Pak Kris dulu. Ya, Pak Kris silakan. Ya, Shalom, maaf videonya off sambil nyetir ini, Pak. Oh, hati-hati Pak. Ya. Oh, enggak apa-apa. Oke. Pakai headset. Ya, oke. Itu yang menarik ini Mazmur 91 ini. Betul tadi Pak Wigno bilang itu dipakai untuk iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya. Nah, saya kaget waktu saya pernah baca ayat 1 itu, yang maha tinggi itu kan El Elyon itu Pak, ya. tulisnya. Ya, terus? Terus di dalam naungan itu ternyata kan Beseter itu Satar yang saya pernah bilang ruang rahasia itu. Ya. Nah kemudian di beberapa ayat yang lain, salah satunya begini, sama seperti tadi polanya waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, itu kan waktu Tuhan Yesus bicara mengenai anak manusia harus diserahkan dan disesah terus mati untuk keselamatan manusia, itu kan Petrus bilang sekali-sekali tidak akan terjadi kayak gitu. Terus Tuhan Yesus kan jawab, nyahlah iblis karena engkau hanya memikirkan apa yang dikehendaki manusia, bukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu kan seperti tadi kesimpulannya Pak Wigno mengenai Mazmur 91 ini, Pak. Ya. Yang saya tangkap itu Pak, yang Tuhan Yesus bilang apa yang dipikirkan manusia bukan apa yang dikehendaki Tuhan yang kamu pikirkan, nyala iblis. Jadi saya minta tolong dikoreksi, apakah waktu saya membaca pasal 1 itu saya nangkep rema bahwa sebetulnya kita ini kan El Elyon itu kan penguasa alam semesta dalam maksudnya sudut pandang secara pemerintahan penguasa, Pak. Ya, terus? Ya, nah, itu kan kalau kita berlindung dalam naungannya berarti Secret Chamber bersama El Elyon itu sebetulnya kan ada semacam perintah, maksudnya spesifik untuk pribadi, lepas pribadi, ini loh, misimu dalam hidupmu itu ini, sebetulnya ada spesifik semacam itu. Dan seperti Tuhan Yesus negur Petrus itu, jangan kamu mikirkan apa yang ingini manusia, tapi sesuai dengan apa yang diingini Bapa. Sebetulnya kan saya nangkapnya sih ada, masing-masing kita ini punya misi spesifik yang belum tentu sama masing-masing pribadi, meskipun sama-sama orang Kristen. Dan itu ditemuinya di ayat 1 tadi, di ruang rahasia.
secret chamber maksudnya saat teduh kita pribadi dengan Tuhan itu, Pak. Menurut Pak Wiknya gimana? Baik. Jadi setiap kita itu kan berbeda-beda. Secara umum kita semua harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu umum tuh. Tetapi kita Iya, Pak. masing-masing itu berbeda. Berbedanya apa? Talentanya berbeda. Tugasnya Betul, berbeda. Makanya betul, prinsip Alkitab itu yang diberi banyak dituntut banyak. Nah, betul, Pak. yang mesti kita lakukan adalah kita gumuli apa yang harus kulakukan Tuhan. Pribadi lepas pribadi kita memang benar itu. Spesifik kita Iya, masing-masing. Nah, iya, makanya kita itu harus mengerahkan seluruh talenta yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, iya, misalnya, yang sederhana aja deh. Kalau Bapak Ibu misalnya bukan pengkhotbah gitu ya, tetap bisa bagikan aja link ini ke banyak orang. Itu sederhana. Nanti apalagi kalau bersaksi, ceritakan aku dapat ini, dapat itu, belajar tuh begini. Nah, saya perhatikan ada banyak orang ya Kristen sudah lama gitu. Tapi setelah mengikuti OBS, iya ya saya baru ngerti, saya baru berubah nih. Nah, itu kan luar biasa ya. Itu luar biasa loh. Itu bukan karena saya ngajarin, bukan. Saya percaya itu ada sentuhan Roh Kudus juga. betul, betul, Pak. Iya ya, gitu. Begitu loh. Saya Cangkangnya dikupas. betul, begitu. Mantep tuh, Pak. Iya. Memang begitu, Pak. Betul. Karena kan pengajaran yang keliru sekian tahun itu kan sebetulnya kan kayak membuat cangkang di dalam konsep eh, orang-orang Kristen. Jadi maksudnya ketika Pak Wignon terangkan sesuatu langsung kebanyakan orang itu yang reaksi di Instagram atau di apa itu Ya, kan langsung reaktif, langsung ya. itu, Pak. Karena ada cangkang yang dibentuk selama sekian tahun selama diajar itu. Iya. Dia punya cangkang sendiri, Pak, yang asing. Iya, Cangkang asing gitu. Jadi dikasih yang benar iya, loh, malah nolak, aneh. iya. Yang jelas-jelas ajaran salah di depan mata nggak ditolak sama dia. Makanya ini kan tadi yang Pak Wiknya juga bilang sebetulnya kalau orang Jawa ngomong ini kan Mazmur 91 ini sering digebyahuyah. Oh ini Ya, fasilitas yang dijanjikan. Itu ya. termasuk yang ayo kita klaim janjinya Tuhan kan Nah sama, itu. Pak, kayak gitu, Pak. Ini paling gampang dipakai untuk teologi kemakmuran, Pak. Ya, padahal kan di ayat satunya itu kan sebetulnya kan ada spesifik Ya, bahwa ada itu pesan tadi khusus di situ. ada pesan khusus yang Ya, tersembunyi sebetulnya. betul, betul. Nah, di ayat penutupnya yang terakhir itu, nah ini poin yang kedua, Pak. Di ayat terakhirnya yang dengan panjang umur, terus Ya, ada keselamatan dari panjang umur itu kalau kita lihat bahasa aslinya sebetulnya kan kekekalan, Pak, hidup kekal. Jadi ya, janjinya, endingnya itu kan kekekalan, keselamatan daripadaku sebetulnya itu. Cuma kan orang mikirnya, oh enggak nih, saya bakal kaya, saya bakal dilindungi, kayak ada penjaganya, terus apa-apa pokoknya wis sukses lah saya karena dilindungi Tuhan. Padahal ayat terakhirnya itu kan janjinya kan dengan panjang umur itu ternyata bahasa Ibraninya saya lihat tuh, oh apa kekal itu, Pak. ya, Jadi infinite year sebetulnya itu. Jadi eh, meleset lagi kalau ternyata ini diartikan hanya fasilitas perlindungan fisik selama hidup dan kita terbebas. Ini kan waktu awal pandemi kan banyak banget dipakai ayat ini, Pak. ya, ya. Dan Yang, akhirnya, ya, yang konyol itu ya, Pak ya. Yang konyol itu ayat 7 dan 8 itu ya, dipakai sembarangan. betul, Ayat Pak. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wah, hebat kan? Iya, Sebab engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat iya, balasan terhadap orang-orang fasik. Ini diterapkan begini, Pak, salah satunya. Di suatu perkampungan terjadi kebakaran hebat. Semua rumah habis kecuali rumah orang ini. Lalu ia bersaksi di tengah-tengah orang lagi sengsara. Semua orang boleh rebah, aku hanya menontonnya, kan nggak jadi berkat. iya, Pak. Itu, aduh, banyak orang kayak begitu loh. Yes, aku diberkati loh. Sementara tetanggamu nggak bisa makan, bagaimana? Ya, padahal kan Pak Wiknya bilang kita itu mencontoh Tuhan Yesus, bukan mencontoh penjahat yang di kanan kirinya. Nah, ya Tuhan itu. Yesus saja yang dicobai iblis pakai ayat ini akhirnya disesah,
disiksa sampai mati di atas salib padahal. Jadi kan sebetulnya ayat ini tidak bisa dipakai kayak untuk privilege, oh ini hak saya, itu kan sebetulnya kan tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Ya, saya rasa itu aja sih, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Menarik juga diskusinya. Terima kasih. Tuhan berkati, Pak Kris. Ya. Oke, berikutnya Pak Yurianto ya. Silakan. Silakan. Yurianto Gea. Ya, silakan. Dibuka mic-nya, unmute. Dibuka dulu mic-nya, unmute dulu. Nggak ada suaranya. Oke, salam Pak. Shalom. Oke, saya mau bertanya Pak. Itu kan di Ayub 1 pasal 1 ayat 6 itu kan anak-anak Allah itu dimaksud di situ yaitu malaikat ya kan Pak? Betul. Itu malaikat. Ya, tapi di Kejadian 6 pasal 6 ayat 2 itu anak-anak Allah yang dimaksud di situ siapa lagi Pak? Itu keturunan Set. Oh, itu bukan malaikat yang jatuh ya Pak? Bukan. Kalau kita baca Alkitab itu harus dilihat konteksnya. Nggak boleh begini. Setiap ini anak Allah pasti malaikat. Nggak juga. Lihat dulu. Itu keturunan Set. Karena Set itu loh, kemana? Putus ya? Jadi itu keturunan Set, anak-anak Allah itu. Anak-anak manusia itu keturunannya Kain. Makanya ada orang yang mengartikan itu malaikat. Malaikat kok kawin sama manusia? Mana ada. Gennya beda, jenisnya beda kok kawin sama manusia. Itu kebanyakan dongeng itu. Saya tahu itu diambil dari buku apa? Buku Henok. Buku Henok itu nggak ada di Alkitab. Manusia, orang Kristen tuh kadang-kadang suka aneh. Pakainya buku-buku di luar Alkitab. Aneh. Udah gitu percaya lagi malaikat bisa kawin sama manusia. Nggak ada itu begitu itu. Itu mah dongeng. Oke, berikutnya Bu Mariana. Silakan. Ya, malam Pak Wi. Keturunan Set ya Pak ya? Selamat malam. Oh, masih ada ya? Mana tadi? Kok hilang? Sebentar. Halo? Tadi Pak, siapa tadi? Lupa. Pak Yurianto, Pak. Pak Yurianto mana ya? Masih ada nggak? Kalau di layar ada, Pak. Oh, di layar ada. Iya. Loh, tapi tadi kok hilang ya? Ya, jadi itu adalah keturunan Set, anak-anak Allah. Nah, yang anak-anak manusia itu keturunan Kain. Sama, kalau kita baca Alkitab, kita disebut yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Manusia jadi anak Allah. Bukan jadi malaikat, bukan. Gitu ya. Oke, sayang sekali nggak ada suara ya. Ya sudah, nggak apa-apa, Ibu dulu. Ibu Ya. Mariana, silakan. Iya, Pak. Pak, kalau kita baca Mazmur 91 ya. Ya. Misalkan kalau saya baru pemula nih. Ya. Itu seolah-olah wah enak banget nih. Tuhan lindungi nih gitu ya. Wah, nggak akan dapat musibah nih, nggak akan dapat penyakit nih. Ya. Nah, padahal kan seperti yang Bapak menjelaskan nggak seperti itu. Nah, bisa nggak saya menyimpulkan bahwa sebenarnya Mazmur 91 itu tidak semata-mata hanya bicara soal keselamatan fisik gitu, Pak, tapi juga keselamatan jiwa. Nah, kalau misalkan itu itu dulu deh, Pak. Jawabannya nanti baru saya sambung lagi pertanyaan. Saya kalau menjawab biasanya nggak berdasarkan Mazmur saja. Mazmur 91 itu kan salah satu Mazmur. Iya, Pak. Mazmur yang lain berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Iya. Mazmur yang lain lagi, aku jadi bingung nih. Iya. Aku sudah hidup kudus kok setiap hari susah. Dan makanya harus seluruh Alkitab. Iya. Gitu, Pak. Iya. Iya, Pak. Berarti, Pak, ini nggak bisa jadi patokan ya, Pak ya? Ini bisa jadi patokannya gini, Bu. Ini bisa jadi patokannya sikapnya pemazmur. Oh, ya. Jadi kita mesti punya sikap seperti pemazmur. Tuhan perlindunganku. Gitu. Oh, ya. Punya sikap itu bukan berarti bahwa kita bebas dari ujian ya, Pak ya? Oh, justru kita diuji selalu, siap. Iya, Pak. Berarti kita nggak bisa hanya ini
misalkan nih kalau ada yang bertanya pada saya, karena sebelum 1 minggu kemarin sebelum ponakan saya meninggal, dia bilang kalau misalnya ini kenapa akhir-akhir kalau harus tahu bahwa dia ujung-ujungnya akan meninggal, kenapa dia harus melewati proses kemo yang panjang dan pengobatan ini. Nah, misalkan nih Pak, kalau ada yang jawab gitu. Nah, saya waktu itu memberikan jawaban Roma 8 ayat 28. Ya. Itu tepat nggak Pak? Itu boleh saja, Bu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita mengasihi Tuhan, itu baik. Apapun baik. Iya. Kalau kita mengerti ya, Bu, bahwa mati adalah keuntungan, lebih bingung lagi orang-orang. Kok bisa? Iya. Nah, itu orang yang mengerti begitu. Iya Pak. Kalau buat orang yang mengerti itu kita gampang ya Pak ya untuk mengatakan mati adalah keuntungan. Ya. Buat mereka yang masih bayi rohani itu berarti kita bisa mengcovernya dengan atau memberi penghiburannya lewat Roma 8 ayat 28 itu ya Pak ya. Ya. Begitu. Nah, penghiburan yang lain lagi gini, Bu. Ya. Jika kita orang percaya, mati langsung rohnya bersama Tuhan. Iya, itu Pak, benar ya. Itu yang saya katakan. Wah, itu mah udah nggak ada masalah. Yang sedih kan yang hidup, Bu, karena berpisah sementara. Iya. Nah, Ibu jelaskan perpisahan. Iya, Pak. Oke. Ya itu aja Pak. Itu Makasih aja. ya Pak. Oke. Ya. Tuhan berkati, Bu. Ya, sama-sama. Baik, berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Ya, malam Pak Wiknya. Selamat malam. Pak, ini saya tanya mengenai malaikat penjaga. Ya. Kalau Roh Kudus itu kan diam di dalam diri kita, dan kita kadang-kala kan bisa berkomunikasi dengan dia lewat hati nurani kita kan, kadang-kala kan seperti itu. Ya. Nah, kalau malaikat penjaga itu kan di luar tubuh kita kan, Pak? Ya, di luar kan. Betul. Nah, itu bagaimana cara kita bisa tahu mengenai komunikasi dengan malaikat penjaga kita gimana, Pak? Kita tidak bisa komunikasi dengan panca indera kita, karena roh kan dunianya. Tapi kita melalui Roh Kudus, kita komunikasinya dengan Roh Kudus lewat batin kita. Nah, kita percaya malaikat kita ada penjaganya, tapi kita nggak komunikasi, nggak. Jadi kita nggak bisa komunikasi dengan malaikat penjaga kita. Tidak secara langsung. Ya. Kalau secara roh mungkin kita nggak bisa jelaskan. Terus tadi Pak Wiknya. Tapi yang lebih hebat kan Roh Kudus ada dalam diri kita, Pak. Iya. Ya. Oke. Tadi Pak Wiknya bicara soal malaikat penjaga itu kan ada gendernya gitu kan, Pak. Rasanya ada gendernya laki, perempuan gitu kan, Pak. Tadi kan. Ya. Nah, nanti ribut lagi nih habis ini. Saya di seluruh dunia. Kita bisa tahu nggak malaikat penjaga kita itu gendernya gimana gitu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Iya. Ya udah saya tanya cuma itu. Kadang-kadang orang-orang itu tidak konsisten, Pak. Nanti ngotot, nggak ada, pokoknya nggak ada. Kalau dikasih ayat tadi, terus diem aja. Nggak konsisten, nggak gentle. Kalau saya ketemu saya salah, oh iya saya salah. Gentle, jadi orang itu jujur. Ini nggak. Nanti, enggak, tapi di depan matanya udah saya kasih ayat padahal. Memang orang nggak cinta kebenaran tuh gitu. Makanya kata begini, anakku itu tidak curang. Jadi orang-orang yang curang itu bukan anak Allah. Kita jangan curang, kita salah yang ngaku salah. Itu dan mau belajar. Itu Pak. Soalnya mengenai malaikat penjaga ini ada cerita, tapi ini benar atau salah saya nggak tahu, Pak. Kadang-kala kan kita pernah dengar cerita bahwa di dalam hidup kita kan ada sisi terang dan gelap, ada yang menjaga kita tapi ada yang menggoda gitu kan, Pak. Berarti ada malaikat dan iblis di sekitar kita itu apa gimana, Pak? Itu versi film, Pak. Ada yang bisikin di telinga kiri. Iya. Dan itu versi film, Pak. Benerannya nggak gitu, masa bisikin kiri kanan. Iya kan sering kita dengar cerita seperti itu soalnya. Iya, enggak lah. Intinya kita diberi hikmat, diberi firman, diberi Roh Kudus, harusnya kita peka untuk hidup tetap di dalam firman. Itu harusnya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Itu aja. Ya. Berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kalau kita
tahu bahwa selalu yang menggoda manusia itu adalah iblis, Ya. setan. Jadi bahwa iblis atau setan adalah malaikat yang memberontak, yang disebut Ya. Lucifer. Ya. Kemudian pengikut Lucifer ini juga ada sejumlah malaikat yang disebut roh-roh jahat. Ya, betul. Apakah dalam suatu menggoda manusia ini, menipu manusia ini, memperdaya manusia ini, apakah iblis dengan roh-roh jahat ini ada suatu perbedaan tugas mereka? Karena selama ini lalu dikatakan hanya iblis saja yang selalu menggoda kita. Jarang ada peran roh-roh jahat ini yang melakukan penggodaan atau penipuan kepada kita. Bagaimana keberadaannya ini? Makasih, Pak. Oke, baik. Jadi yang namanya setan atau iblis itu cuma satu, Pak, satu pribadi. Iblis, setan itu sama aja, satu pribadi. Ya. Inilah yang berkata aku mau menyemai yang maha tinggi, yang memberontak. Nah, ia menyeret sepertiga malaikat di surga untuk ikut dia. Maka terjadi peperangan di surga, mereka kalah, dibuang ke bumi. Nah, Lucifer atau satu makhluk ini di bumi disebut setan atau iblis, dikutuk Tuhan. Nah, sedangkan yang mengikut sepertiga malaikat tadi disebut roh-roh jahat. Jadi pemimpinnya si iblis atau setan, anak buahnya itu roh-roh jahat tadi. Nah, jadi bagaimana yang mencobai? Yang mencobai di pikiran itu biasanya si iblis. Tapi yang mencobai yang lain-lain itu anak buahnya semua tuh, Pak, yang merasuk di tubuh orang, kerasukan setan. Itu tidak tepat tuh, sebenarnya kerasukan roh jahat yang benar. Karena kalau setan biasanya main di pikiran lawannya. Gitu. Gitu, Pak. Oh, jadi setan ataupun iblis selalu di pikiran, Pak, ya? Seperti Petrus, pikiranmu Ya, betul. setan ya, Pak, ya? Dia pemimpinnya, Pak. Dia mainnya strategis. Mau menjatuhkan manusia lewat pusatnya. Kalau yang roh-roh jahat itu cuman yang gelepar-gelepar, yang gitu-gitu, yang kasih penyakit, yang dan sebagainya. Iya, iya. Ya. Ya, makasih, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, Tuhan berkati. Oke, berikutnya Bu Meme, silakan. Halo Pak Wino, selamat Halo. malam. Malam. Aduh Pak, ya maaf Pak, tadi dari awal saya nggak mengikuti, langsung terjun ke pertanyaan. Oh, Soalnya sinyal saya kurang bagus sih Pak, nggak maaf apa-apa, ya. nanti besok kan ada di YouTube juga, bisa diulang. Ya, Oke. terima kasih ya untuk semuanya. Mau tanya apa? Ya, ini Pak, ini kan tadi Mazmur 91 ya Pak ya, Ya, dalam lindungan Allah. ya, Penggunaan Mazmur ini, Mazmur 91 ini kan sepertinya menghadapi pandemi seperti virus corona yang kita hadapi sekarang ya Pak ya. boleh, bisa. Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Mm-mm. Ayat ini juga kan menjadi kebanyakan kesukaan orang saat ini, apalagi para pendeta yang membawa ini bertanya ya sampai sekarang. Ya, Tapi ya. saya percaya Pak, memang ini sangat menguatkan iman kita di tengah penyebaran virus corona yang melanda saat ini. Ya. Terus saya mau tanya ini Pak, ayat 12 ini Pak, maksudnya gimana ya Pak ya? Ayat 12. Ya. Mazmur Kenapa? 91 ayat 12. Ya. Maksudnya Mereka begini. akan Maksudnya begini. Kan Tuhan Yesus disuruh terjun tuh dari hubungan bait Allah. Waktu terjun begitu ditadahi sama tangan gini loh maksudnya. Diterima sama tangan supaya nggak jatuh. Supaya kakinya nggak nyampe bawah, nggak jatuh, gitu maksudnya. Jadi maksudnya ini untuk Tuhan Yesus ya Pak? ini yang dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Untuk menjadi, oh ya yang itu ya. Ya, Oh Ya. iya. Tapi saya percaya kalau tema perikop ini tentang perlindungan Tuhan di tengah bahaya ya Pak ya. Allah tidak menjanjikan sebuah dunia yang bebas dari bahaya, tetapi menjanjikan pertolongan saat kita menghadapi bahaya. Benar ya Pak? iya benar. Benar sekali, kecuali memang Tuhan mau panggil kita pulang. Ya memang sudah saatnya pulang ya dipanggil Tuhan pulang. Bukan soal perlindungan, memang harus pulang ya pulang kita, nggak masalah. Sama seperti, bayangkan seperti para rasul.
Para rasul tuh dibunuh, Tuhan nggak tolongin loh. Dibunuhnya kejam sekali loh. Memang harus begitu. Makanya hidup kita ini ada di tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi kita nggak perlu khawatir, udah ada di tangan Tuhan, terserah Tuhan lah. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita merespon hidup kita ini dengan benar, supaya berkenan, menyenangkan Tuhan. Itu aja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, nggak usah dikhawatirkan lagi. Begitu. Berarti Pak, kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita nggak boleh bilang kalau itu sebuah kecelakaan, dong ya Pak ya? Semua yang terjadi dalam hidup kita ini, itu bisa juga karena bukan salah kita loh. Bisa karena orang lain yang menyerang kita, bisa juga karena kecelakaan, bisa juga karena bencana alam. Tapi semuanya itu kan diizinkan Tuhan. Seizin Tuhan. Bukan Tuhan tidak kendalikan, dalam kendali Tuhan, diizinkan. Justru manusia bekerja, manusia belajar lewat penderitaan. Gitu. Gitu ya, Bu Meme. Tapi Tuhan itu tidak mencobai manusia. Ya, Pak. Tuhan mencobai. Oh, Tuhan juga mencobai. Sejak dari Eden, Tuhan selalu mencobai. Adam dicobai oleh Tuhan, ditaruh di Eden yang ada ularnya. Ya. Banyak orang pakai istilah menguji. Saya sudah cek teks aslinya, sama aja mau menguji, mau mencobai. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia ditulis tuh, Tuhan mencobai Abraham. Tuhan mencobai bangsa Israel. Itu menguji maksudnya. Kata-kata itu nggak penting. Yang penting esensinya apa? Supaya manusia itu menang. Tapi kalau iblis mencobai supaya manusia jatuh. Nah gitu loh. Jadi nggak usah pakai kata mencobai atau menguji, ya sama aja. Tujuannya beda. Motivasinya beda. Gitu. Ya. Tapi semua jawabannya kita bagaimana meresponi suara Ya. Tuhan. Betul. Yang penting bagaimana respon kita. Ya. Kita nggak bisa mengatur apa yang terjadi menimpa kita, nggak bisa. Tapi kita bisa mengatur bagaimana kita meresponinya. Oke, Ya kan? ya, Pak, mengerti Pak. Iya. Nah, iya Mbak, makasih ya Pak ya Oke. semuanya. Tuhan Ya, berkati. salam, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Samuel, silakan. Malam Pak Wignyo. Malam. Saya suaminya Lita, Pak Wignyo. Suaminya Lita. Iya, Lita. Pak Wignyo Lita agak banyak nama Lita. yang barusan hari Selasa kemarin Pak Wignyo dipanggil Tuhan. Oh, iya Pak Samuel, ingat. Ya. Ingat. Pak Ya. Wignyo baru ketemu saya sekali ini di video. Nggak apa-apa, tapi ya itu saya mau bersaksi sedikit itu Ya, istri sama dengan ponaannya Bu Mariana tadi. Jadi dia memang sudah menghayati Mazmur 91 dan dia punya respon yang demikian kuat gitu Pak Wignyo. Luar biasa. Apapun yang terjadi. Iya. Biasa. Untuk apa namanya, mungkin sharingnya nanti dulu. Ini saya mau tanya, ada 2 pertanyaan Pak Wignyo. Silakan. Pertama, tugas malaikat yang sedemikian banyak. Malaikat kan diciptakan Tuhan sedemikian banyak ya Pak ya. Betul. Sebelum ada manusia itu sebetulnya tugasnya apa Pak? Dia sebagai roh itu Pak di surga Pak. Kan Melayani. kalau ada manusia terus dia ditugaskan mendampingi lah. Terus kalau di surga sebelum ada manusia bagaimana Pak? Atau manusia masih sedikit bagaimana Pak itu Pak? Melayani Tuhan. Nah terus sekarang kalau Atau ya. tidak ada manusia tetap melayani Tuhan. Jadi yang melayani Tuhan sekarang istilahnya berkurang gitu Pak ya? Atau bagaimana Pak? Nggak bisa dibilang berkurang, Pak. Jumlahnya berapa kan kita tidak tahu. Nah, oke. Itu Nah. jumlah yang unlimited tuh menurut saya. Oh. Tapi nggak ditambah, kan nggak ada penambahan Pak ya? Penambahan tidak pernah ada. Maxwell, Catatannya tidak kita pernah buka baju. ya. Yang kedua Kok Pak, minum susu dulu tuh coklat. ada suara. Sebentar, saya matikan suaranya. Udah. Ya. Ya. Pak, yang kedua Pak, kan malaikat dari dulu dalam bentuk roh Pak ya, betul ya? Terkadang muncul sebagai manusia, Pak. Oh iya, maksud saya tapi kan wujudnya sebetulnya roh Pak ya, hakikatnya roh Pak ya, betul ya? Ya. Nah, kalau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti, apakah malaikat juga diberi tubuh fisik Pak sama seperti kita Pak nantinya Pak?
Terus di surga seperti apa, Pak? Apakah dia tetap roh atau dapat tubuh fisik seperti kita, Pak? Oke, pertanyaan ini sangat bagus. Ketika Tuhan Yesus datang, bentuknya roh atau fisik? Tuhan Yesus bentuknya fisik, Pak. Ya. Malaikat yang menyertai Tuhan Yesus bisa fisik, bisa roh. Kita tidak tahu ya. Ya, itu pertanyaannya, Pak. Nah, kita tidak tahu, nanti kita lihat saja ya. Tapi seandainya fisik maupun roh juga nggak masalah, Bapak. Nanti kalau kita lihat ada malaikat yang menyertai dari surga banyak gitu, fisik juga nggak masalah. Punya apa namanya? Punya sayap kan? Kan nggak masalah. Wah, megah gitu. Kalau roh malah nggak kelihatan, Pak. Ya, makanya ini pertanyaan itu, Pak, karena ada hubungannya sedikit sama pertanyaan ini, ada hubungannya sedikit, Pak. Kan Tuhan menyediakan rumah bagi kita di LB3, Pak, ya, betul ya? Betul. Nah, itu yang membuat apakah Tuhan ataukah dibantu dengan malaikat yang berupa roh atau fisik, Pak? Oke, kita tidak perlu membahas itu. Kenapa? Seperti langit dan bumi yang pertama diciptakan, siapa yang menciptakan? Sama persis. Tuhan, Pak, ya? Iya, sama persis. Malaikat tidak ikut dalam penciptaan. Oh, Tuhan aja yang mencipta. Gitu. Kan langit yang baru, bumi yang baru ya sama. Cuma ini yang baru gitu. ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, oke. Itu saja. Ya, itu aja, Pak Wigno. Oke. Terima kasih penyertaannya, Pak Wigno, segala support selama istri sakit, Pak Wigno. Terima kasih istri, dan lagi selama sakit juga istri tiap hari mendengarkan khotbah Pak Wigno, dan memang kita semua sudah diubahkan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi, Pak, di Firdaus. Cuma ya kita mesti nunggu kan sementara perpisahan ya. Iya. Yang Ya, kuat Pak, ya. apa-apa. Ya, Tuhan Puji berkati. Tuhan. Ya. Ya, Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Yo. Berikutnya Pak Erwin, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Shalom. Shalom. Saya lebih tertarik kepada yang premis yang Bapak katakan itu. Kita melakukan bagian kita aja. Ya, betul. Ya. Jadi saya pun banyak berterima kasih juga sama Bapak. Saya mengikuti OBS Bapak sekarang sampai kitab Hakim-Hakim, Pak. Oh, mantap. Ya, jadi ada pembaruan akal budi dan kebenaran firman. Ya. Terkait dengan kitab Mazmur 91 ini, ya kalau saya secara pribadi, saya lakukan bagian saya aja. Ya, betul. Tetapi di lain hal, bahwa kita harus dibekali atau dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang benar dari firman Tuhan. Ya, pasti. Dan itulah menjadi dasar untuk yang kita lakukan. Ya. Mengenai bagaimana Tuhan melindungi kita ataupun menguji kita, itu ya hak prerogatifnya Tuhan ataupun suka-suka Tuhan gitu. Betul. Karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa dan segalanya. Ya, betul Pak. Betul sekali. Ya. Jadi sikap respon yang positif itulah yang harus kita miliki dari kita anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Benar. Sekalipun saya baca itu Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, ya namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Betul. Itu iman yang benar itu. Ya, jadi kita pun harus memaknai seperti yang Bapak ajarkan, ada teori retributif. Ya. Yang saya pelajari dari OBS Bapak, bahwa bahwa berkat itu adalah berkat rohani di kekekalan. Betul. Iya, jadi kita nggak perlu mengejar berkat-berkat jasmani ataupun bagaimana Tuhan melindungi. Tapi dengan iman saya percaya kalau kita melakukan hal yang benar, Tuhan pasti akan lindungi. Betul. Sebenarnya premis bagaimana kita menghadapi
kalau kita menghadapi satu persoalan dengan respon yang positif, bahwa dalam hal yang paling bagaimana ya saya katakan, kalaupun kita dalam keadaan yang tidak baik atau buruk sekalipun, ya Tuhan bisa menggunakan hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam kasus paling buruk begini Pak, kita sakit terus nggak sembuh, ya nggak apa-apa, dipanggil pulang sama Tuhan kan rohnya di Firdaus. Iya. Retribusinya di situ Pak. Karena iman kita ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah bersama-sama dengan Ya, Tuhan. betul. Jadi Ya, betul. kalau sudah punya iman seperti itu, kita ngapain lagi takut dengan hal kedagingan? Iya benar, Ataupun hal di betul dunia sekali. ini, Pak. Betul, banyak orang kan takutnya dengan kedagingan, dengan ini, dengan itu. Ya sudah nggak Iya. takut lah gitu, mestinya ya Pak. Tapi kan orang perlu proses ya, pelan-pelan. Iya, Pak. Lewat Tapi tapi sebenarnya ya manusia itu sendiri yang menjatuhkan dirinya, ataupun seperti yang Bapak ajarkan bahwa setiap manusia diberikan kehendak bebas, Betul. free will oleh Tuhan. Betul. Dalam Yakobus 1 ayat 14 pun Bapak ajarkan juga bahwa manusia itu sebenarnya yang menjatuhkan dirinya ke dalam dosa, keinginannya akan diseret. Iya. Tapi ketika manusia itu dipenuhi oleh firman kebenaran Allah ataupun ketopong keselamatan tadi, sehingga ajaran yang dia punya itu menjadi modal yang kuat untuk melakukan kehidupan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Itu modal sangat besar Pak, pedang roh itu. Iya Pak. Jadi kalau saya pribadi ya puji Tuhan, ya kalaupun ada menghadapi pergumulan-pergumulan itu, sedapat mungkin saya megang itu Pak. Ya. Melakukan bagian diri kita yang tentunya yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya. Lebihnya saya nggak perlu takut lagi. Ya. Sekalipun ya saya dipanggil Tuhan nantinya, saya percaya aja bahwa roh saya akan bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Jadi untuk apa kita mempersoalkan hal di dunia ini gitu. Iya, Kalau saya mikirnya ataupun punya konsep pemikiran sekarang seperti itu, ya dengan belajar online OBS ini tiap hari Pak, terima kasih banyak Pak, Tuhan tunjukkan Bapak untuk mengubah cara pikir ataupun pembaruan akal budi saya Pak. Puji Tuhan, senang juga dengarnya. Jadi terima kasih Pak. Makin hari makin berkenan ya Pak. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati Pak. Shalom. Shalom. Berikutnya Miss Ratni ya. Silakan. Pak, maaf, selamat malam Pak Wiknyo. Malam. Ya maaf nih saya sambil ya, iya. Nggak apa-apa, silakan. Tutup kamera ya Pak. Ya. Pertama saya mau tanya nih, kebetulan leader saya di kantor sering berkata bahwa kematian itu adalah keputusan manusia. Sedangkan tadi kan yang kita dengar adalah ya Tuhan yang manggil, itu udah waktunya gitu Pak. Gitu. Jadi sering banget leader saya tekankan di kantor seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah, nah kebetulan saya adalah guru sekolah minggu, saya mau tanya, tadi kan seperti yang kita tahu bahwa Pak Wiknyo sudah bilang ada malaikat penjaga. Nah, dan selama ini guru sekolah minggu itu taunya ada dua pribadi gitu, ada iblis, ada malaikat gitu. Jadi malaikat itu benar penggoda, yang seperti tadi ada Bapak yang bilang, dan malaikat itu yang penolong kita. Nah, ayatnya 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini yang dipakai guru sekolah minggu kan, untuk bilang ke anak-anak. Jadi ada iblis gitu yang menggoda di sekeliling kita gitu, Pak. Mohon penjelasannya. Baik. Enggak salah. Yang pertama tadi saya malah lupa, Bu. Yang pertama dulu apa tadi? Yang pertama tadi adalah, jadi
pemahaman Oh, saja, tentang Pak. kematian. Sebenarnya yang saya tahu adalah manusia itu memang dipanggil Tuhan kalau Oke, meninggal. sudah ingat, sudah Bahkan ingat. leader saya di kantor bilang bahwa itu tuh adalah keputusan manusia. Jadi manusia dia bilang, ya saya mati sekarang, ya udah, ya dia mati itu. Padahal sebenarnya dia masih bisa hidup. Itu sih kata leader saya Oke, gitu, saya Pak. mengerti. Jadi begini, sebagian itu diserahkan kepada kita oleh Tuhan. Kalau kita makan sembarangan, cepat mati, Bu. Kalau naik motor sembarangan trek-trekan ya, resiko matinya lebih besar. Drugs itu syarafnya rusak, lebih cepat mati. Itu maksudnya sebagian di tangan kita. Tapi kita jaga kesehatan seperti apapun, ada batasnya juga. Nah, batasnya itu kalau itu sudah Tuhan yang menentukan, yang batas itu. Jadi Tuhan tidak menentukan begini, nanti matinya tanggal 10 jam sekian, enggak. Kalau itu masih kita bisa jaga kesehatan, hati-hati gitu, masih bisa. Mulur, tapi mulurnya juga nggak panjang-panjang amat gitu, ada batasnya. Nah, itu Tuhan yang menentukan. Tapi yang jelas kita harus bertanggung jawab atas hidup kita ini, nggak boleh sembarangan gitu. Gitu ya, Bu Ratni. Baik, Pak, baik ya. Pertama ya. Yang kedua tadi? Yang kedua adalah tentang pemahaman saya kebetulan sebagai guru sekolah minggu. Jadi selama ini yang kita tahu, kita bilang ke anak-anak bahwa ada dua pribadi, satu malaikat, satu iblis gitu. Nah, berdasarkan ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Mengerti. Jadi begini, 1 Petrus tadi mengisahkan bahwa sebenarnya iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Gak semua orang yang bisa ditelannya aja. Jadi kalau kita punya pedang roh, firman Tuhan yang benar, dan hidup di dalamnya, kita juga punya Roh Kudus, si iblis gak berani sama sekali. Jadi mesti diajarkan begitu, kita punya Roh Kudus, kita punya malaikat penjaga, tapi kita gak boleh buat dosa. Maka iblis itu gak masalah, enteng itu. Tapi kalau yang sulit itu adalah bagaimana kita menahan diri dari dosa, mengalahkan natur dosa, tidak hidup dalam dosa. Itu yang sulit, bagaimana hidup kudus. Nah, kalau yang lain kan ada Roh Kudus dan para malaikat, nggak masalah kalau itu. Jadi begitu jawabannya. Begini, Bu, singkatnya begini. Anak saya pernah ketiban itu lemari kayu gede. Bu, dia di bawahnya, Bu. Saya pikir, aduh Tuhan. Gitu. Lemarinya diangkat rame-rame. Anak saya nangis gitu kan. Saya gendong. Saya pegang ini, punggungnya. Ada yang patah nggak nih? Aduh. Kok nggak ada ya? Tapi dia nangis. Mungkin sakit kali ya. Saya dudukkan di samping saya. Sebentar ini saya lihat lagi. Loh, sudah hilang. Lari-lari lagi. Nah, kalau itu saya percaya itu ada tangan malaikat yang menatang itu. Oh, lemari itu, Bu. Saya lagi bayangkan, kalau jangankan dia masih kecil, saya aja bisa luka parah itu. Lemari kayu. Makanya ada malaikat. Itu ada banyak kejadian saya perhatikan, oh ada malaikat nih. Begitu, Bu Rani. Baik, makasih Pak Wiknyo. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Makanya kita harus hidup kudus di dalam Tuhan. Itu aja pesan saya itu, supaya ada malaikat dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, hidup dalam dosa terus gitu, jangan ya. Oke, berikutnya Pak Gius Setiawan. Silakan Pak. Langsung ke pertanyaannya ya. Ya, selamat malam Pak. Malam. Mau bertanya Pak? Ya. Tentang dunia roh ya Pak ya. Ya. Apakah di dunia roh itu bisa merasakan kehausan ya Pak? Oke. Berdasarkan yang ditulis dalam Injil, Tuhan Yesus mengisahkan ada orang kaya dan orang miskin, si Lazarus. Dua-duanya mati. Si kaya masuk masuk di alam maut, dunia orang mati. Sedangkan rohnya Lazarus bersama Abraham di Firdaus maksudnya itu. Nah, orang kaya ini mengisahkan, aku haus, aku kesakitan.
Rupanya dia masih sadar, Pak. Bukan sadar dengan tubuhnya sudah mati. Rohnya masih sadar. Masih ingat saudaranya. Oh, ke saudaraku dong, kasih tahu supaya saudaraku itu tidak mengalami hal yang sama seperti aku. Gitu. Jadi artinya dia masih ingat, semuanya masih ingat. Bahkan dia bisa merasakan kesakitan dan haus. Itu bisa. Jadi hausnya itu Pak, Hausnya tentu bukan haus air, Pak, karena itu roh. oh gitu. Iya, haus itu pasti perasaan yang haus, yang sakit, pokoknya yang sengsara lah. Oh gitu ya. Mm-mm. Ya ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, Tuan. Tuhan berkati. Berikutnya siapa ya? Michela ya. Silakan. Langsung ke pertanyaannya ya. Baik, Pak. Pak, saya mau nanya, kalau suatu saat tuh Tuhan kasih kita kesempatan untuk melihat malaikat Ya. atau berbincang sedikit gitu, Ya. apakah karena supaya kita lebih pay attention sama pesannya? Karena mungkin bertemu malaikat itu kan hal yang jarang terjadi. Betul. Terus kalau misalnya kita kita lihatnya lewat mimpi, apakah itu harus diuji? Itu benar bunga tidur atau beneran Tuhan berpesan gitu? Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus nih. Kita kalau bertemu suatu pribadi, entah lewat mimpi atau penglihatan atau apapun, mesti diuji. Apa ini buahnya? Pesannya apa intinya pesannya? Kalau pesannya itu membawa kebenaran, membawa keselamatan jiwa, membawa perkenanan Tuhan, nah itu benar berarti. Tapi kalau pesannya nggak jelas atau bahkan nggak ada tujuan yang baik, wah itu bukan tuh berarti. Begitu, Michela. Ya. Makanya sangat penting mengerti firman Tuhan yang lengkap utuh supaya kita bisa membedakan tadi. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Michela, saya sarankan ikut terus OBS ya, nanti kamu lengkap. Ketika masih muda sudah lengkap pedang rohnya, nggak bisa lagi ditipu oleh si iblis. Gitu. Oh ya Pak, boleh nanya satu lagi nggak? Boleh, boleh. Kalau misalnya seseorang dikasih karunia penglihatan, Ya. itu gimana ya supaya gimana ya kayak ya mungkin salah satunya membedakan terus ini dari Tuhan atau bukan atau memang dari diri sendiri hayalan gitu. Oke. Intinya gini, dari Tuhan atau dari diri sendiri, tapi kalau itu membawa kita kepada perkenanan Tuhan, itu oke, nggak masalah. Tapi kalau itu membawa sesuatu yang tidak baik, bukan dari Tuhan. Itu, jangan. Jadi ya, itu Michela begitu. Kalau seseorang bisa melihat dunia roh dan tidak bisa hilang meskipun didoakan, nggak masalah. Nggak usah takut. Asal kita hidup berkenan bagi Tuhan, itu cukup. Jangan karena karunia bisa lihat dunia roh lalu ketakutan, lalu tidak jadi berkat hidupnya. Udah biarin aja. Tapi aku hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Selama hidup berkenan bagi Tuhan. Gitu aja. Oke ya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Berikutnya siapa ya? Sudah habis ya? Oh ada. Ibu siapa? Rentatis ya? Langsung ke pertanyaannya ya Bu. Baik. Waktunya hampir habis. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Saya mau tanya tentang yang tadi dicontohkan Lazarus dengan orang miskin itu. Ya. Yesus menceritakan itu kan Tuhan Yesus masih hidup ya Pak ya? Ya. Nah kok diceritakannya itu di pangkuan Abraham, maksudnya di Firdaus gitu. Ya. Apakah pada saat itu sudah digambarkan Firdaus, bukannya masih di dunia roh itu orang-orang mati gitu? Oke, baik. Ini Tuhan Yesus bercerita nanti itu begitu kejadiannya, gitu Bu. Kan Abraham masih ada di alam maut. Oh iya, makanya saya Hades. kenapa disebutkan Firdaus gitu. Ya itu nanti maksudnya. Tuhan Yesus menjelaskan nanti kejadiannya begitu loh, gitu.
Oh iya, baik Pak. Tadi satu lagi mau saya tanya dari pembahasan kita dari Mazmur 91 tadi Pak, yang mengenai malaikat yang Ya, dari ayat ya, 11 ya. Kan disebut di sana sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. ya. Nah, dari pembacaan ini saya tahu bahwa Tuhan memberikan malaikat kepada kita. Nah, kadang-kadang saya berdoa begini Pak, apakah salah ya? Misalkan saya di suatu perjalanan yang membuat saya takut atau keadaan yang ya pokoknya saya buat takut, saya berdoa begini, malaikat Tuhan tolong saya, ingatkan saya. Maksudnya salah nggak gitu Pak? Oh, ya salah sih enggak Bu, cuman biasanya kalau kita berdoa kan langsung ke Tuhan. Berdoa langsung ke Tuhan aja Bu, nanti Tuhan yang perintahkan malaikat, nggak masalah. Tapi ya kita bisa juga, malaikat bisa juga nggak masalah. Ya karena saya percaya kan, karena dengan ayat ini saya dari dulu dari waktu masih muda kan kita kalau dalam PA gitu ini kita hafal mati dulu ini. Jadi Ya, saya ya, tahu bahwa Tuhan memberikan malaikat kepada kita. Nah, ya. karena di dalam ketakutan gitu saya berdoa begitu terus saya pikir, wah, jangan-jangan saya salah seperti itu gitu, Pak. Nggak loh Bu, Tuhan itu tidak birokrasi begitu. Wah salah, nggak gitu. Tuhan tahu hati kita, ya kan? Nggak masalah. Bahkan ya Bu, bahkan kadang-kadang ada orang kerasukan gitu ya. Orang, wah kita perintah malaikat aja, malaikat tampar itu mulutnya. Itu aja. Nggak masalah Bu, nggak Oh masalah. iya. Tuhan lihat hati kita kok. Bukan karena kita bercabang ke malaikat, bukan. Pasti bukan. Iya. Ya, Terima kasih banyak Pak. oke. Saya mau nanya satu lagi nih sedikit aja Pak. Boleh, Yang silakan. di ayat 15 ini kan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Maksudnya ayat ini kan meluputkan dari kesesakan yang dikatakan Betul, dia tersebut. betul. Lalu maksudnya memuliakannya itu gimana ya Pak ya? Memuliakannya ini maksudnya kan manusia itu diciptakan dengan kemuliaan, Bu. Hilang itu karena jatuh dalam dosa. Kemuliaannya jadi kehilangan kemuliaan Allah kan. Itu maksudnya. Nah, manusia akan diberi kemuliaan nantinya. Itu maksudnya. Kan kita semua nanti akan dimuliakan bersama Tuhan. Oh, jadi kadang-kadang ada teman yang begini Pak, misalkan seseorang meninggal dunia, telah dimuliakan gitu. Apa maksudnya karena meninggal gitu? Kadang-kadang saya tanya, kenapa dikatakan orang meninggal telah dipermuliakan Tuhan gitu? Emang begitu Enggak sih. deh gitu. Enggak sih, kalau itu kalimat itu enggak ada. Kalau Itu sudah boleh gitu Pak, orang meninggal kita bilang sudah dimuliakan Tuhan. kita sebaiknya pakai ayat Alkitab aja kalau yang meninggal. Jangan pakai kalimat sendiri. Ya. Oh itu iya. baik. Jadi berarti maksudnya dimuliakan di sini Pak dikembalikan seperti rancangan Tuhan semula gitu ya Pak ya. Bukan, belum sampai sana, Bu. Jadi ini kalau kasusnya begini, kan ada kesesakan nih. Maka nanti dipulihkan. Seandainya seorang raja gitu dimuliakan itu jadi raja yang sukses gitu. Ini ceritanya cuma itu ini. Belum sampai ke langit baru bumi baru, belum. Oh iya. Namanya pemazmur ini kan masih belum sampai langit baru bumi baru, Bu. Ini cerita. Betul, iya. Gitu. Ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas berkati. segala pengajarannya. Terima kasih Tuhan berkati. Tadi ada saya lihat satu lagi terakhir deh. Siapa ya yang belum ya? Oh masih banyak, tapi waktunya sudah habis. Minta maaf. Sudah lewat, Bang. Sudah lewat. Oke, sampai di sini dulu aja ya. Sudah lewat waktunya, sudah habis. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini cukup menarik. Mazmur pasal 91. Ingat Rabu depan kita akan belajar Mazmur ziarah ya. Ternyata ketika seseorang berziarah itu ada mazmurnya. Tapi itu Rabu depan. Malam ini sekarang mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau kami terus diajar melalui online Bible Study ini. Juga Engkau berkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih ya Bapa. Biar seluruh
semakin banyak jiwa diselamatkan, dicerahkan pikirannya, sehingga hidup mereka pun diubahkan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Engkau berkati mereka agar mereka jadi berkat juga kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan, kami mau sudahi pertemuan kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.